Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang terhormat, selamat berpuasa. Moga-moga amalan kita diterima oleh Tuhan. Dan sekarang kita teruskan kebiasaan kita, yaitu menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh masyarakat kaum muslimin kepada anak-anak Yanuar. Saya harapkan supaya sudi membacakan pertanyaan-pertanyaan itu. Terima kasih Buya atas kepercayaannya yang diberikan kepada saya. Untuk surat yang pertama berasal dari saudari Yati Marto Jorelo, Gang Pala 2, Strip 8, RT 1, RK 1, Bogor. Ya. Isi pertanyaannya begini Buya. Ya. Bolehkah kita mengambil air sembahyang dengan memakai air hangat kalau kita dalam keadaan sakit? Boleh. Sebab itu kan air itu kalau dipanaskan tidak berubah, tapi kalau dimasuki najis baru berubah. Atau sudah berubah warnanya, berubah baunya. Karena misalnya masuk kencing ke dalam, itu baru tidak boleh. Tapi kalau air bersih, air suci dipanaskan, itu kan lebih baik. Apalagi kalau di sebelah Bogor itu pagi-pagi agak dingin sedikit, boleh saja anak-anak, tidak ada halangan. Untuk pertanyaan kedua dari saudari Yati ini Bu ya, Iya. begini si pertanyaannya. Kedua orang tua kami telah lama meninggal dunia dan kami berniat untuk melakukan ibadah haji tahun ini bila Tuhan mengizinkannya. Insya Allah mudah-mudahan diizinkan Tuhan. Bolehkah kami menghajikan orang tua kami yang telah meninggal itu Bu ya, dengan mengupakan orang lain di sana selama kami menunaikan ibadah haji itu? Mohon jawaban dari Bu ya. Bukan saya boleh, itu dianjurkan. Kalau yang sebaiknya kita sendiri yang menghajikan orang tua kita itu. Tapi kalau kita sudah haji, kalau anak-anak belum haji, ya lebih baik cari orang yang dipercaya di sana. Banyak itu tiap-tiap tahun, terutama mahasiswa yang belajar di Mekah atau di Madinah. Ditawarkan berapa dia suka diongkosi berangkatnya pergi ke Arafah itu. Itu sudah banyak dibicarakan dan memang ada hadis-hadis yang menguatkan hal itu. Boleh kita menghajikan orang yang telah meninggal itu atau mengupahkan orang lain menghajikannya. Apalagi pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua berasal dari saudara Mas Nun H Malik, maksud kami, Jalan Kelurahan RT 3 RK 2 Cinangka Sawangan Bogor juga ya. Isi pertanyaannya begini Bu ya. Yang pertama, salahkah seorang suami menceraikan istri dalam keadaan hamil 8 bulan? Dan apakah berdosa jika seorang suami itu menceraikan istrinya tanpa salah sedikit pun? Itu pertanyaannya Bu ya. Perkara mentalak itu diambil kepada hukum ialah hak si laki-laki. Bagaimana pepatah, talak bagi si laki-laki, iddah bagi si perempuan. Adapun orang tidak bersalah ditalaknya, itu dia salah, tapi talaknya jatuh juga. Sebab itu kekuasaan mutlak bagi si laki-laki tadi. Cuma oleh karena sekarang ini sudah ada peraturan di negara kita, apatah lagi ada badan P4 kaum ibu. Kalau misalnya seorang istri merasa ditalak tidak bersalah, terutama sudah 8 bulan mengandung, itu lebih baik diminta diselesaikan, kruh dijernihkan, khusus diselesaikan. Mudah-mudahan jangan jadi talak. Jadi laki-laki yang mentalak saya istri 8 bulan mengandung, lantas ditalak, itu laki-laki begitu yang sudah tidak tahu aturan itu. Sekarang kan sudah ada aturan dalam negara kita.
Adapun talaknya jatuh, so itu hak dia. Perbuatannya itu tercela, memang tercela. Sedangkan tidak bersalah, tidak ditalak saja. Itu ada hadis, inna abghadal halali indallahi at-talaq. Satu perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah Ta'ala ialah talak itu. Arti dibenci, tidak disenangi, tetapi talaknya jatuh. Ini ingat. Misalnya dia benci lalu ditalak, ini katakan karena perempuan tidak suka itu, lantas talaknya tidak jatuh, itu tidak ada, itu jatuh. Nah, tapi kan sekarang karena ada penyelesaian hakim atau pengadilan agama, dibawa ke sana, dibicarakan baik-baik, kan lebih baik daripada begitu saja. Nah, itu sudah. Untuk pertanyaan kedua dari saudara Masnun ini, Bu ya, masih berkaitan dengan soal perceraian. Dimana pertanyaannya berisi begini, Bu ya. Dalam suatu sidang agama, perceraian di pengadilan agama itu pernah terjadi satu kali tapi tidak putus. Dan suami tidak mau lagi mengikuti sidang-sidang yang selanjutnya, Bu ya. Apakah itu berarti syah perceraian itu? Iya. Syah itu kan saya sudah katakan, tidak usah diulang 2 kali lagi. Kalau laki-laki itu menceraikan, cuma ada keterangan lain. Kalau sedang marah, ighlaq namanya, pikirannya tertumbuk, sedang gelap mata, cerai. Tapi nanti antara 1 jam di belakang dia sudah menyesal. Ini bisa dikadukan lagi kepada pengadilan agama, mungkin itu talaknya dianggap tidak jatuh. Jadi hal ini penyelesaian dengan hakim yang baik sekali soal seperti ini. Jangan diselesaikan berdua saja. Negara kita sudah tambah teratur dengan adanya undang-undang yang demikian itu. Baik, untuk pertanyaan ketiga dari saudari Masnun ini, Bu ya. Iya. Bagaimanakah menurut hukum agama Islam bila bayi yang dikandungan telah lahir dan kini berumur 8 bulan, sedangkan bekas suami tidak pernah sama sekali melihat bayi itu, bahkan juga tidak pernah kirim uang belanja? Mohon jawaban dari Bu ya. Itu kan sudah ada taklik ketika kawin. Kalau 6 bulan laki-laki meninggalkan istrinya, tidak memberi nafkah atau zahir atau batin, tidak ada kabar berita, itu perempuan sudah boleh datang kepada pengadilan agama mengadukan halnya, dan itu tersebut dalam taklik dengan membayar 50 rupiah katanya. Tapi sekarang 50 rupiah itu cuma sebutan saja, mungkin bisa berdamai juga, barangkali entah berapa ribu membayar. Nah, itu dapat diselesaikan, bisa bercerai. Ada yang 6 bulan tidak ada berita, ada yang lebih lama lagi 2 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, itu lihat kepada bunyi taklik, itu mesti dipegang taklik tadi. Begitu, Bu ya. Iya. Jadi untuk pertanyaan kedua telah selesai, Bu ya. Iya. Sekarang pertanyaan ketiga berasal dari saudara Mah Maskun, karyawan PT Arjuna, Kampung Si Baru, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Cukup jauh juga. Iya, Kalimantan Tengah itu Palangkaraya itu pusatnya ya. Iya, betul. Isi pertanyaannya ada 4 buah, Bu ya. Yang pertama berisi begini. Bu ya, Ananda adalah seorang perantauan, bertempat tinggal di sebuah komplek. Di tempat tinggal saya itu penghuninya tidak berapa banyak, dan kami juga mengadakan sembahyang Jumat, tapi orangnya tidak mencukupi 40 orang, paling-paling 10 atau 15 orang. Apakah syah sembahyang Jumat kami itu, Bu ya? Hal ini terjadi khilafiyah. Di dalam mazhab Syafi'i baru sah mendirikan satu Jumat kalau cukup orang 40 yang fasih bacaannya dan mustautin menetap di tempat itu. Tetapi di dalam mazhab Imam Malik 17, tidak 40, 17 sudah cukup. Kalau orang sudah cukup 17 orang, nah itu fasih bacaannya bagus, itu sudah berdiri Jumat.
Di dalam kitab Nailul Autar dikatakannya dengan jelas lagi, asal sudah banyak, itu sudah boleh mendirikan Jumat. Sudah banyak, 6 sudah banyak juga, 7 sudah banyak juga, lebih dari 3 sudah banyak juga. Jadi timbang sajalah sendiri baik-baik, jangan kita terlalu terikat. Memang banyak, kalau kiranya baru 3 orang tidak usah mendirikan Jumat, meskipun ada juga mazhab mengatakan sah, malah yang mengatakan 1 orang berjumat juga boleh katanya. Tapi saya sudah berulang-ulang mengatakan pendapat saya bahwa Jumat itu bagi saya ramai. Nah, jadi bagi saudara di tempat tinggal di Kalimantan Tengah itu, kalau sudah lebih daripada 10 orang, ada harapan lagi akan bertambah, teruskanlah Jumat itu, jangan dikatakan tidak sah. Karena kalau sekiranya di tempat itu jauh lagi, lebih-lebih kalau seperti di Kalimantan Tengah, selama-lamanya tidak akan ada Jumat nanti. Kalau sekiranya orang 20 sudah hendak juga didirikan. Nah, jadi agama kita ini mudah. Kalau ada mazhab Syafi'i mengatakan 40 tidak bisa, ambil ke mazhab Malik yang 17. Bukan kita namanya oportunis mazhab, tetapi pertimbangan tentang ramainya makhluk. Apatah lagi di Kalimantan Tengah itu memang negerinya masih berjauh-jauhan itu. Sekian saja jawabannya. Untuk pertanyaan kedua dari saudara Mahmaskun ini, Buya, Iya. berisi begini. Apakah saya ini termasuk musafir atau bukan, Buya? Sebab saya merantau di negeri orang. Demikian, Buya. Merantau itu saya juga merantau di Jakarta. Saya datang kemari tahun 49 dulu, jadi sudah 31 tahun sekarang. Nah, jadi kalau dikatakan merantau juga, tentu tidak. Biasanya yang dikatakan merantau itu dalam hadis-hadis sehingga 2 bulan. Kalau sudah agak lama, tentu tidak merantau lagi namanya. Kadang-kadang orang merantau dari Sumatera datang ke Jawa, lebih banyak yang telah berkubur di Jawa. Namanya merantau juga. Jadi tentu ada batasnya yang lebih baik. Ada seperti Abdullah bin Umar dalam perjalanan 2 bulan dia tetap saja melakukan qasar dalam sembahyangnya. Tapi yang lebih daripada 2 bulan anda ada bertemu hadisnya yang kuat. Timbanglah oleh anak anda sendiri memakainya. Baik, Buya, untuk pertanyaan selanjutnya dari saudara Mahmaskun ini berisi begini. Kalau kita bangun kesiangan, bagaimana cara kita mengerjakan sholat subuh, Buya? Mohon jawaban, Buya. Nabi Muhammad pun pernah kesiangan di dalam satu perjalanan bersama beberapa orang sahabatnya, atau patroli barangkali, tidur. Pagi-pagi bangun matahari sudah tinggi, disuruhnya juga Bilal azan katanya. Nah, jadi sembahyang menjahar seperti biasa. Jadi kalau sekiranya saudara kesiangan, lebih baik menurut Nabi itu saja, terus sembahyang, terus jahar, pakai azan dan segala. Cuma jangan sampai 2-3 kali, karena dalam sejarah Nabi cuma 1 kali itu pula kejadian. Lebih baik saudara beli beker, supaya 4:30 pagi, kata beker saudara sudah bisa sembahyang. Yang sekali tidak apa. Tapi nanti kalau kita sengaja biar sesat tidur, itu sudah salah kita. Ya, saya lama-lama baru tidur supaya nanti saya terbangun siang hari, itu tidak boleh itu. Ya, Buya. Ya. Untuk pertanyaan terakhir dari saudara Mahmaskun ini, Ya. isinya begini, Buya. Bagaimana kalau kita dalam suatu perjalanan naik kapal terbang, sedangkan sholat maghrib dan isya kita tidak dapat mengerjakannya karena penuhnya penumpang, Buya. Sedangkan sampai di tempat tujuan sekitar pukul 5 pagi. Dapatkah sebelum melakukan sholat subuh itu kita kerjakan sembahyang maghrib dan isya kita itu, Buya? Baru kita sembahyang subuh. Mohon jawaban dari Buya. Di dalam kapal terbang mudah saja mengerjakan sembahyang itu. Saya sendiri sudah beribu kali naik kapal terbang yang jauh-jauh. Datang maghrib saya sembahyang, datang isya saya sembahyang. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Saya ulang sekali lagi.
Ila amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila datang perintahku sesuatu perintah, kerjakanlah menurut kondisi dan situasi yang ada pada waktu itu. Waktu maghrib datang, saya di kapal terbang bisa berwuduk, saya berwuduk. Lantas saya duduk kembali ke tempat duduk saya baca Allahu Akbar. Saya ketika rukuk menunduk sedikit, ketika sujud lebih dalam nunduknya. Nah, itu namanya sekedar kesanggupan kita pada waktu itu kita kerjakan. Ini di dalam mazhab Syafi'i sendiri dikatakan, tidak usah qadha lagi. Jadi saudara tidak akan terhalang mengerjakan sembahyang di dalam kapal terbang itu. Jadi demikian Bu ya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya berasal dari saudara Teguh Winarto dengan alamat Jalan Patimura 12, Trip 159 Malang. Di Malang ya, Di Malang, Jawa Timur. Isi pertanyaannya ada 2 buah Bu ya. Yang pertama, ada orang yang mengatakan berpuasa Rajab itu hukumnya dosa. Apa betul itu Bu ya? Nah, puasa bulan Rajab itu untuk melatih diri puasa Ramadan nanti. Puasa Sya'ban juga begitu. Kalau ada yang mengatakan dosa, saudara minta keterangan kepada mengatakan itu apa hadisnya. Jadi kalau berdosa haram, itu haram puasa bulan Rajab. Nah, coba minta mana keterangan hadisnya. Kalau tidak ada, tentu tidak bisa membuat fatwa saja sesuka hati. Ajra'ukum 'alal fatwa, ajra'ukum 'alan nas. Keberanian kamu membuat fatwa mengharamkan barang yang halal, itu berani masuk neraka namanya, yang begitu itu. Jadi demikian Bu ya. Untuk pertanyaan yang terakhir dari saudara Teguh Winarto ini Bu ya, berisi begini. Kalau kita sembahyang membaca usoli, katanya masuk neraka. Mohon jawaban dari Bu ya. Itu seperti tadi itu juga. Murah betul Tuhan Allah masukkan orang ke dalam neraka. Cuma yang benarnya usali itu tidak dikerjakan oleh Nabi. Sebab kita beribadat menurut contoh Nabi, tentu jangan kita pakai usali pula. Tapi ada ulama mengajarkan usali itu katanya menolong niat kita. Jadi kalau kita berniat mau sembahyang zuhur 4 rakaat, nah kita katakan usalli, saya sekarang mau sembahyang fardal zuhri, fardu zuhur 4 rakaatin, 4 rakaat adaan tunai, makmuman jadi makmum atau imaman jadi imam lillahi ta'ala dengan atas nama Allah. Itu bahasa Arab. Kalau misalnya begitu, apa kita nanti apa tidak boleh bahasa Indonesia? Akan susah lagi nanti itu. Nanti kalau ada pekerjaan kita yang lain, kita mau keluar, mau kemana? Saya sekarang ini akan keluar dari rumah, mau pergi ke pasar membeli barang. Apa kita bicarakan lagi begitu? Tentu tidak. Jadi janganlah masuk-masuk bilang-bilang ke masuk neraka saja. Tidak apa. Banyak orang yang tidak memakai usali itu. Jadi kalau kita tidak memakai usali juga tidak apa, asal kita sadar betul sembahyang apa yang kita sembahyang, zuhur kah, asar kah. Nah, tentu kalau ditanyai orang waktu itu kita bisa menjawab, ini saya mau sembahyang asar. Jadi memang yang paling kerasnya cuma tidak usah pakai usali itu. Tapi tidak ada masuk neraka, lekas betul orang masuk neraka ini kalau begitu keadaannya. Ya. Jadi begitu Bu ya. Untuk pertanyaan terakhir untuk pagi hari ini Bu ya. Iya. Berasal dari saudara Agus Rashid Karman, siswa SMEA Kerawang. Isi pertanyaannya begini Bu ya. Ada 3 buah. Yang pertama, mohon jawaban tentang adanya Imam Mahdi Bu ya. Ya, ada itu keterangan-keterangan tentang Imam Mahdi, katanya akan datang di akhir zaman membawa petunjuk. Jadi sudah sebagai kepercayaan. Nah, kalau di Jawa itu namanya Ratu Adil. Kalau di Makassar namanya Karayeng Data.
dia akan membawa keadilan ke muka dunia ini. Memang ada kepercayaan demikian, tetapi bagi kita orang penganut faham ahlus sunnah wal jamaah, ini tidak menjadi prinsip kepercayaan. Segala sesuatu akan datang juga orang yang akan memperbaharui faham agama. Jadi tidak usah menyepi Mahdi seperti itu juga demikian keadaannya. Sama dengan pertanyaan yang tadi. Jadi kepercayaan kepada kedatangan Imam Mahdi itu memang ada, terutama dalam kalangan Syiah. Bagi mereka itu prinsip kepercayaan itu. Bagi kita ahli sunnah tidak tersebut dalam kepercayaannya 5. Yang 6, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada hari kiamat, dan percaya untung baik dan untung buruk. Itu sudah tertulis pada sisi Allah Ta'ala. Anda ada nomor 7, percaya kalau Imam Mahdi akan datang. Anda ada kepercayaan kita yang begitu. Untuk pertanyaan kedua dari saudara Agus Rashid Karman ini, Bu ya, berisi begini. Kapan dilakukannya sembahyang jamak takdim dan jamak takhir, dan bagaimanakah niatnya? Kalau kita dalam perjalanan, misalnya kita berangkat pada waktu zuhur, akan sampai nanti di tempat yang kita tuju itu, entah naik kapal terbang, entah naik mobil, entah apa, habis maghrib baru kan sampai di sana. Kita jamak takdim dulu, kita sembahyangkan zuhur dan asar, yang nanti sesampai kita di tempat yang kita tuju, misalnya pukul waktu maghrib, itu boleh nanti maghribnya kita sembahyangkan takhir, disatukan dengan isya. Itulah pertemuan antara jamak takhir dengan jamak takdim. Kalau waktu asar disembahyangkan lebih dulu pada waktu zuhur, itu namanya takdim. Sebaliknya kalau waktu zuhur itu disembahyangkan di waktu asar, atau maghrib disembahyangkan di waktu isya, itu namanya jamak takhir. Mengenai niatnya, Bu? Ya, niatnya begitu. Saya sengaja tidak usah pakai ustalinya lagi, dengan niatan saja sudah boleh. Saya sekarang misalnya kita dalam kapal terbang, hari sudah waktu maghrib, nanti akan sampai di tempat yang kita tuju baru pukul 9. Nanti saja saya sembahyang maghrib, sesampai saya di tempat itu namanya jamak takhir. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari saudara Agus Rashid Karmani ini, Bu ya, berisi begini. Kalau kita sembahyang mengambil air wudhu dulu dengan niatnya, bagaimana kalau kita hendak membaca Al-Quran, mengambil wudhu dulu, apakah niatnya sama dengan kita mengambil air sembahyang itu, Bu ya? Ya, sama saja. Itu kalau sudah mengambil air wudhu, mengambil air sembahyang kan sama artinya itu. Jadi kalau kita sudah berwudhu itu lebih baik sekali. Meskipun waktunya belum datang, kita baca Quran. Itu lebih afdal membaca Quran dengan berwudhu. Malah ada ulama yang mengatakan wajib dengan dasar la yamassuhu illal mutahharun. Tapi saya berpendapat dengan wudhu yang telah dipakai tadi, yang kita telah kerjakan, boleh kita membaca Quran lebih afdal, lebih utama. Nanti dengan wudhu itu juga sesudah kita baca Quran 2 juzuk misalnya, kedengaran azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak usah ambil wudhu lagi, karena wudhu tidak ada. Ambil wudhu juga boleh, itu namanya memperbaharui wudhu. Sudah selesai, Bu ya? Ya, terima kasih anak atas pertolongan membacakannya. Itu nanti lain hari tolong bacakan lagi, Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.